Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang teman-teman, jumpa lagi. Nah, kali ini saya membuat wiring diagram air kompresor motor, yaitu saya menggunakan motor 3 fase ya teman-teman. Seperti ini pewiringannya. Oke, saya zoom dulu teman-teman. Nah, saya akan menjelaskan dari pewiringan motornya dulu teman-teman. Lihat, ada L1, L2, dan ada L3. Ini adalah fase RST ya teman-teman. Langsung saya connect ke breaker 3 fase, yaitu Q2. Kemudian langsung ke kontaktor motor KM1. Kemudian ada overload F2 seperti ini teman-teman. Kemudian ada motor 380 volt ya, M1 seperti ini teman-teman. Oke, kita langsung ke wiring kontrolnya seperti apa teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi fasenya saya ambilkan dari fase line dari R-nya ya teman-teman, warna merah menuju ke MCB Q1 seperti itu teman-teman. Kemudian ada push button stop. Jika ditarik seperti ini, maka unit kompresor ini akan running secara otomatis ya teman-teman, seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan fungsi pressure switch high dan fungsi pressure switch low. Nah, lihat, saya akan jelaskan dulu pressure switch high-nya, yaitu di S2 ya teman-teman. Yang ini teman-teman, S2. Ini adalah pressure switch high. Nah, pressure switch high ini saya setting di 100 PSI. Kemudian resetnya di 95 PSI teman-teman. Seperti itu. Fungsinya untuk menyetop dari unit kompresor ini. Nah, kemudian ada pressure switch low. Lihat S3. Pressure switch low ini adalah settingnya di 60 PSI dan resetnya di 65 PSI teman-teman. Jadi fungsi dari pressure switch low ini, jika pressure-nya turun di 60 PSI, maka unit kompresor ini akan running secara otomatis seperti itu teman-teman. Oke, langsung saja gimana cara mensimulasikannya. Langsung saja teman-teman. Pertama-tama kita harus close dulu breaker 3 fase dari breaker motor 380 nya. Lihat 321. Oke, sudah close ya teman-teman. Kemudian kita harus close MCB dari kontrol air kompresornya. Lihat MCB Q1 ya, 321. Oke teman-teman, sudah close ya MCB-nya. Kemudian kita tarik tombol push button stop-nya biar kompresor ini running secara otomatis dan langsung running teman-teman. Lihat 321. Nah, maka kompresornya akan running secara langsung teman-teman. Lihat, ketika kompresornya running, maka udaranya akan terus naik ya teman-teman. Pressure-nya akan terus naik. Nah, ketika mencapai di 65 PSI, maka pressure switch low akan reset teman-teman. Seperti apa yang saya katakan tadi, pressure switch low itu resetnya di 60 PSI. Lihat, ketika 60 PSI, pressure switch low-nya akan reset. Lihat 321. Nah, pressure switch low-nya akan reset teman-teman. Dan kontak dari relay K1 di auxiliary itu akan
open ya teman-teman. Lihat auxiliary kontak dari K1 akan menjadi open. Kemudian pressure-nya akan terus naik ya teman-teman hingga mencapai setting pressure switch high-nya yaitu di 100 psi. Lihat ketika pressure switch atau ketika pressure-nya mencapai 100 psi, maka pressure switch high-nya akan aktif teman-teman, akan mematikan kompresor. Lihat ketika mencapai 100 psi, maka pressure switch-nya akan open, yaitu aktif teman-teman. Lihat 3, 2, 1. Nah seperti ini teman-teman, pressure switch-nya aktif di 100 psi. Nah ketika pressure-nya digunakan terus ya teman-teman, otomatis pressure di tabung itu akan turun teman-teman. Nah dan ketika turun dari 100 sampai ke 95 psi, maka pressure switch high itu akan reset teman-teman. Seperti yang saya katakan tadi, pressure switch high itu akan reset di 95 psi. Lihat ketika turun ke 95 psi, pressure switch high-nya akan reset secara langsung. Lihat 3, 2, 1. Nah reset ya teman-teman, kembali close dia ketika dia turun di 95 psi. Nah tapi kompresornya belum running ya teman-teman, karena settingnya kan belum tercapai teman-teman di 65 psi. Nah ketika pressure-nya turun ke 60 psi, maka pressure switch low-nya akan aktif teman-teman. Lihat 3, 2, 1. Nah ketika pressure switch low-nya aktif, maka akan merunning kompresor ya teman-teman. Auxiliary kontak dari relay K1 akan menjadi close, akan mengirim arus ke coil kontaktor KM1 dan akan merunning kompresor seperti itu teman-teman. Nah dan jika kompresornya running, maka pressure-nya akan terus naik teman-teman. Nah ketika mencapai di 65 psi, maka pressure switch low-nya akan kembali reset ya teman-teman. Lihat ketika di 65 psi akan kembali reset. Lihat 3, 2, 1. Nah seperti ini teman-teman, dia akan reset teman-teman. Nah maka akan ngisi terus ya teman-teman kompresornya hingga mencapai 100 psi. Nah ketika mencapai 100 psi, maka pressure switch high-nya akan aktif ya teman-teman dan akan mematikan kompresor. Lihat ketika mencapai 100 psi, maka pressure switch high-nya akan aktif. Lihat 3, 2, 1. Nah seperti ini teman-teman, maka kompresornya akan mati, akan shutdown teman-teman. Nah dan jika pressurnya digunakan terus, maka pressurnya akan turun sampai ke 95 psi. Nah ketika di 95 psi, maka pressure switch high-nya akan kembali reset seperti ini teman-teman. Nah kapan dia running? Dia running nunggu turun pressure di 60 psi, dan ketika pressure-nya turun ke 60 psi, maka pressure switch low-nya akan aktif seperti ini. Nah ketika aktif, maka kompresornya akan running. Nah dan ketika running lagi teman-teman dan mencapai pressure 65 psi, maka pressure switch low-nya akan kembali reset seperti ini teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi cara kerja dari kontrol air kompresor motor ini seperti ini ya teman-teman. Cara kerja dari pressure switch yang kita gunakan ya teman-teman, seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman. Tunggu video-video terbaru dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.